Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saat ini saya sedang berada di kereta api menuju ke rumah mertua. Jadi ini kereta baru jalan, jadi agak pelan. Jadi kali ini kita mau pulang ke rumah mertua pakai kereta api. Nah, ini udah mulai melaju kencang keretanya. Pan lagi makan snack. Nah, itu pemandangan di luar. Ini keretanya udah mulai cepat ya, berjalannya cepat. Jadi tadi kan masih pelan. Nah, jadi pemandangan di kereta api ya sama sih seperti yang lainnya. Kereta api pemandangannya desa, pedesaan, kebun-kebun kayak gitu. Jadi kereta ini AC compartment. Di sini ada alat untuk ngecas, terus alat untuk gantung-gantung tas atau jaket kayak gitu. Jadi ini seatnya 5 sama 6, jadi yang 6 di atas, yang 5 di bawah. Jadi ada 2 tingkat kayak gitu. Nah, itu ada buat lampu juga. Biasanya sebelum ada Alvan kan kita naik bus, naiknya malam setelah isya kayak gitu, terus subuh nyampe karena udah ada Alvan. Terus kita kan kayak butuh space yang lebih lebar gitu ya, jadi makanya booking tiket untuk kereta api yang sleeper. Jadi sleeper ini kan panjang ya tempat duduknya, jadi bisa tidur, satu orang bisa tidur. Dan kita bookingnya 2 gitu, jadi 2 seat, 2 sleeper kayak gitu. Oke, mari kita lihat di luar lagi. Pemandangannya masih desa, pedesaan sama kebun-kebun. Jadi kita tuh naik kereta apinya, walaupun ini tuh ber-AC, tapi nggak terlalu mewah gitu. Maksudnya nggak kelihatan mewah gitu kan. Jadi kayak agak karat-karatan, karena kereta api tua. Jadi ya beginilah kereta api di India. Dan perjalanan dengan kereta api ini kira-kira 6 jam juga sih, hampir sama kayak bus karena ini ekspres, jadi cepat, jadi nggak ada berhenti. Kalau berhenti ada sih, cuman paling kayak 1-2 menit udah kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya orang-orang yang di stasiun kereta api, dia harus buru-buru gitu, karena cuman 1-2 menit langsung kereta api berangkat. Itu di luar pemandangannya masih pedesaan. Ini udah agak melambat karena ada stasiun di depannya, ada stasiun kereta api, jadi agak melambat sedikit karena mau berhenti. Nah, ini kereta api, stasiun di sini agak kecil ya. Stasiun kereta api itu kan banyak di India karena ya public transportasi yang paling murah kalau di India, kereta api. Jadi ini stasiun kereta api, walaupun stasiun kecil tapi lumayan panjang stasiunnya. Nah, tuh kelihatan kan orang-orang udah nungguin kompartemen mereka. Nah, ini kelihatan kan trennya udah stop. Nah, ini udah stop. Jadi ada orang yang lari-lari karena kompartemennya udah keduluan di depan. Jadi ini berhentinya trennya nggak lama, paling cuma 1-2 menit. Jadi yang punya banyak barang-barang ya, mereka harus lari-lari, harus benar-benar jangan sampai ketinggalan gitu trennya. Karena ini
kereta api yang super express, jadi emang cepet, nggak banyak berhenti cuma sebentar. Dan ini meskipun Idul Fitri, kira Idul Fitri bakal banyak orang yang naik kereta api, ternyata nggak terlalu banyak juga sih, kecuali kayak waktu di Bangalore tadi itu udah agak lumayan banyak. Cuman di stasiun kecil-kecil kayak gini nggak banyak sih, karena mungkin nggak banyak muslim kali ya, jadi nggak banyak orang yang naik kereta api. Nah ini udah jalan lagi kereta apinya, jadi emang cepet ya, jadi nggak lama berhentinya. Di situ di seberang sana ada kota kecil, kelihatan ya banyak rumahnya. Kalian mau lihat nggak gimana koridor kereta api AC ini? Itu di depan sana, di depan ya, ada. Jadi suami agak pindah duduknya. Maksudnya kita tuh booking tiket 4 sama 5 dapat nomornya. Jadi ya 4-nya di sana, 5-nya di sini gitu. Jadi suami sama Avan di atas main-main. Kemudian saya bisa ngevlog dengan tenang. Jadi tadi tuh sebenarnya kita dari subuh sih. Kita dari pagi jam 11-an kayak gitu. Pengen ngevlog dari rumah, dari mau berangkatnya kayak gitu. Cuman waktu ngevlog terus ada yang ketinggalan, terus sepatunya copot, jadi balik lagi segala macam. Taksi ya telat, akhirnya ya nggak sempat ngevlog kayak gitu. Karena suami juga apa ya, dia orangnya bukan kamera friendly gitu. Jadi kalau ngevlog ya dia bilang realitanya dulu, maksudnya kita utamain apa yang terjadi saat ini gitu, jangan semuanya dikamerain kayak gitu. Jadi makanya ya ada batasannya. Jadi nggak sempat ngevlog di rumah tadi. Dan ini udah masuk ke next station. Stasiun berikutnya. Ini junction, jadi agak lebar ininya. Kita kalau di junction biasanya berhentinya agak lama. Jadi kalau yang biasa di station 1-2 menit, kalau di junction agak lama kayak 5 menit kayak gitu berhentinya. Dan itu ada pak polisi. Jadi setiap stasiun kereta api ada polisinya yang jaga. Ya paling nggak 1-2 polisi tuh ada kayak gitu, kelihatan. Walaupun mungkin sebenarnya banyak kali ya, cuman yang kelihatan di luar tuh 1-2 orang gitu aja. Jadi ini nggak tahu siapa. Banyak ruangannya. Jadi mungkin ruang tunggu kali ya. Jadi di setiap kereta api itu ada ruang tunggunya. Meskipun begitu, tetap banyak yang suka tiduran di koridor kereta api di station gitu, bukan di tempat ruang tunggunya. Nggak tahu sih kenapa. Jadi bukan pemandangan yang aneh kalau misalnya kalian nemuin orang tidur di jalanan di jalanan sepanjang stasiun kereta api kayak gitu. Itu pemandangan yang sangat lumrah di sini. Dan kita udah nyampe di Katpadi Junction. Jadi ini junction, makanya infrastrukturnya lebih lengkap dibanding yang sebelumnya, yang stasiun sebelumnya. Itu ada orang jalan di apa sih namanya tuh, kayak tangga landai kayak gitu. Kita ada bacanya stop here, jadi kereta apinya udah berhenti di sini. Passengernya bakal naik from the other side.
apa, Van? Iya. Sekarang saya lagi berdiri di pintu gerbang pintu masuk gerbong ke kereta apinya. Jadi di situ ada pintu kaca untuk masuk ke tempat duduk kita masing-masing. Ada yang duduk, ada yang lagi makan. Karena ini jam makan siang dan kita masih puasa, jadi kita nggak makan siang. Nah itu kelihatan ya sedikit koridor, jadi emang sempit banget koridornya, cukup satu orang masuk. Oke, jadi kita lihat di luar ya. Itu di luar itu ada orang yang bawa film, jadi emang kereta api itu emang public transport yang benar-benar bermasyarakat gitu. Dan orang-orang banyak yang duduk di pelataran stasiun juga, itu juga ada biasa pemandangan yang sangat biasa di sini. Oke, kita masuk lagi. Nah itu ada orang yang jualan, jadi jualan juga biasa di sini, jualan di kereta api, jualan gorengan, jualan teh, sup. Cuman karena kita masih puasa, ini puasa ke 28 kita berangkatnya, jadi kita masih puasa, makanya kita nggak makan siang. Finally we are reach di Tirupati, di Andhra. Jadi mertua udah nunggu di luar. Ini sekitar jam 6.15 kalau nggak salah. Jadi kita udah sampai dan udah dijemput sama mertua. Mertua udah ready, udah nungguin. Ayo. Time. Avan sebenarnya maunya digendong sama babanya, cuman babanya nggak kuat. Udah 14 kilo lebih, jadi ya udah maunya di koper aja. Biasanya dia lengket sama saya, cuman sekarang maunya sama babanya. Nah ini tempat gosok gigi, tempat cuci tangan, cuci mulut segala macam. Itu ada air minum free juga, ada air minum gratis kayak gitu. Dan sekarang saya akan naik tangga, jadi saya akan matikan kameranya karena harus gendong Avan, karena suami kan bawa koper kayak gitu. Nah itu tangganya, saya akan naik tangga. Oke, sekarang udah di lift. Untuk tadi kan naik tangga, terus jadi kita turun tangga dan turunnya itu pakai lift kayak gitu. Naik tangganya naik pakai kaki. Oke, sekarang kita udah sampai, udah berjalan menuju keluar stasiun, karena ini stasiunnya agak ramai sih dibandingkan stasiun sebelumnya. Jadi karena ini junction, jadi agak ramai. Kita akan berjalan keluar ke stasiun, kita cari auto, cari bajai, terus ke rumah. Jadi itu dia stasiun kereta apinya dari luar. Saya nggak sempat merekam seluruhnya karena mertua udah bargain sama auto drivernya, udah tawar menawar. Jadi kita udah nemuin auto dan siap untuk meluncur. Oke, ini kita udah mulai jalan meninggalkan stasiun kereta api. Jadi kelihatan ya keadaan stasiunnya, banyak orang pakai tas, kemudian banyak autonya juga. Dan ini stasiun kereta apinya dekat sama pasar
pasar tradisional setempat kayak gitu, makanya banyak restoran kecil, kedai-kedai kecil kayak gitu. Nah ini masih di pasarnya, di pasar Reni Gunta Market namanya gitu. Kemungkinan saya nggak akan merekam nanti ketika ketemu mertua, karena kayak asing kan jadinya, apa-apa di vlog gitu, jadi lebih ke realita aja gitu tanpa kamera. Karena kan kalau ketemu mertua ya biasanya salam, terus ya ciuman gitu. Mama mertua, kalau bapak mertua kan masih ini di belakang, dia naik kereta, naik motor. Kebiasaan kalau di Aceh bilangnya kereta, harusnya motor ya, sepeda motor. Jadi bapak mertua di belakang ngikutin kita, dan mama mertua nungguin kita di rumah, menyambut menantu dan menyambut anak dan menantunya. Oke, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.